Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proyek membuat aplikasi Telkomsel ini. Untuk pertama ini saya akan menjelaskan halaman loginnya. Ini untuk outputnya halaman login. Yang pertama kita membuat class bernama login page. Nah, login page ini adalah halaman loginnya kita. Lalu ada menggunakan stateful widget. Stateful widget ini agar bisa diubah, seperti menambahkan checkbox yang bisa dicentang atau tidak. Lalu di sini kita membuat create state yang menghubungkan class ini yang ada underscore login page state-nya ke login page ini. Nah, yang kedua ini membuat login page state yang ada underscore-nya, itu artinya sifatnya privat. Lalu ada void dispose. Void dispose ini fungsinya untuk membersihkan controller dan menghindari memori agar tidak terjadi kebocoran memori saat widget dihapus. Lalu ini ada widget build. Widget build ini untuk menampilkannya. Lalu ini ada scaffold. Scaffold untuk menyediakan struktur dasar halamannya. Di sini body sama dengan padding. Padding ini untuk memberi jarak dari tepi layar agar tidak menabrak layar gambarnya. Lalu ada single child scroll view. Ini agar halamannya bisa di scroll. Dan ini ada child column. Kolom ini bisa menumpuk widget secara vertikal. Lalu untuk ini image asset, ini gambar login yang ini, yang logo di pojok kiri atas ini. Diberi size box dengan tinggi 24. Ini juga ada kontak. Silahkan masukkan nomor Telkomsel kamu yang ini, dan yang masukkan nomor handphone yang di bawahnya ini. Kita memberi tag from field. Tag from field ini yang kotaknya ini. Tag from field itu from yang bisa diisi teks. Lalu ada keyboard type, tag input tipe bold. Ini agar hanya bisa diisi oleh nomor. Keyboardnya yang munculnya hanya nomor. Lalu diberi teks, silahkan masukkan nomor Telkomsel kalian di dalam kotaknya. Lalu ini ada masukkan dekorasi ya, yang tadi ini ya, ini apa, border outline input border, ini garis luar yang kotak ini. Lalu ada field true, artinya saat kotaknya dicentang warnanya merah, saat tidak dicentang ini warnanya abu-abu. Lalu kita membuat checkbox. Checkbox itu untuk menyetujui syarat dan ketentuan kotaknya. Ini ada value is checked, itu apakah kotaknya sudah dicentang atau belum. Jika sudah dicentang, kotaknya akan berwarna merah seperti ini. Lalu kita membuat expanded. Expanded ini agar mengisi ruang yang kosong. Dan ada rich text. Rich text ini bisa menampilkan berbagai teks yang lain. Di sini kita masukkan teksnya. Yang pertama, saya menyetujui syarat ketentuan
dan privasi Telkomsel. Untuk syarat ketentuan dan privasi ini berwarna merah. Lalu kita membuat sashbox lagi untuk kotaknya ini agar bisa diisi angka saja. Jika huruf tidak bisa, akan muncul peringatan seperti ini. Jika kotaknya kosong, tidak bisa masuk, dan juga muncul peringatan yang seperti ini. Jika kita sudah memasukkan nomornya, kita akan langsung masuk ke halaman home-nya. Di sini 0 itu kosong. Lalu ada stylenya ini backgroundnya jika sudah dicentang akan berwarna merah, dan jika belum dicentang akan berwarna abu-abu. Contohnya seperti ini. Lalu kita membuat widget sendiri, yaitu widget social button dan divider row. Nah, ini membuat class divider row. Class divider row ini untuk ini yang atau masuk dengan sama garis kanan kirinya sebelahnya ini. Lalu yang untuk class social button ini untuk gambar Facebook dan Twitternya, dan juga garis outline-nya yang seperti ini. Lalu di sini kita akan masuk ke halaman home-nya. Kita ketik dulu angkanya lalu masuk. Untuk di halaman home-nya ini pertama kita membuat class Telkomsel Home. Class Telkomsel Home ini ya halaman home-nya kita. Lalu ada stateful widget agar halamannya bisa diubah-ubah. Lalu kita membuat baru yaitu kelas lengkung. Kelas lengkung ini untuk info card yang di tengah ini, yang berisi nomor Telkomsel, sisa pulsa Anda, simpati, dan isi pulsa. Lalu ada custom clipper path, ini gunanya untuk membuat clipper sesuai keinginan kita sendiri. Untuk bold sold right clip ini fungsinya saat bentuknya berubah, apakah clippernya tetap? Jika dijawab tidak, berarti clippernya tetap. Lalu ada kelas luar. Kelas luar ini yang melengkung di luarnya info card ini. Di situ juga memakai bold sold right clip, yang artinya jika bentuknya berubah, maka clippernya akan tetap sama seperti itu. Lalu kita membuat class wave clipper. Class wave clipper ini agar clippernya itu bisa membentuk melengkung gitu. Lalu kita membuat widget build header. Build header ini untuk menampilkan headernya. Di sini kita memakai stack agar info card bisa menumpuk di headernya. Di sini kita juga memakai kontainer untuk membungkus tingginya, dekorasinya, warnanya, dan juga lengkungan dari headernya. Kita memakai padding agar tidak menabrak ke layar kirinya dan kanannya. Kita memasukkan teks Fai Muhammad di sini. Untuk warnanya berwarna putih. Lalu ini ada positionet. Positionet ini untuk mengatur posisinya. Nah, di Cilt ini kita memakai clipad. Di clipadnya kita memakai yang lengkung, yang berarti ini berhubungan dengan yang info card yang di tengah ini. Kita juga memberi padding agar info cardnya tidak menabrak di sebelah layar kiri dan kanannya. Untuk warna info cardnya ada warna merah. Lalu kita membuat stack lagi. Di dalam stack yang kali ini ada
berisi tentang teks-teksnya dan isi-isinya. Yang pertama ada nomor Telkomselnya, lalu ada teks sisa pulsa Anda, ada juga ini yang 34.000 ini, lalu ada teks juga berlaku sampai 19 April 2020. Lalu lanjut ke bagian yang positioning kedua ini. Di sini berisi image simpati dan isi pulsa. Bedanya ini tidak dijadikan satu dengan yang ini semua tadi. Jadi ini kita membuat posisi sendiri untuk image simpatinya dan isi pulsanya. Lalu di sini membuat widget menu item. Widget menu item ini yang kategori paket ini. Di sini kita menggunakan return gesture detector. Nah, ini yang berarti kita harus menatanya ini satu-satu secara manual, tidak bisa otomatis langsung tertata. Kita mengatur sendiri tingginya, lebarnya. Di sini kita membuat lagi namanya widget info card. Widget info card ini untuk menampilkan yang ini, yang internet, telepon, SMS yang di tengah ini, yang 3 ini. Di widget info card kita memakai expanded. Lalu kita membuat lagi yang ketiga, widget promo banner. Widget promo banner ini untuk membuat iklan yang di sini, yang di bawah sebelah kiri ini. Lalu kita membuat kelas baru yang bernama homepage content. Homepage content ini fungsinya membuat kelas baru agar kita bisa menampilkan yang kategori paket ini. Di sini kita menulis final list, artinya list yang sudah selesai di widget menu item tadi kita tampilkan di sini. Di sini juga ada return single shield scroll view. Ini fungsinya agar halamannya bisa di scroll. Begitu juga ini ada yang info card, kita memasukkan isi tulisannya seperti yang tadi di widget info card. Lalu di sini kita membuat size box dengan tinggi 40, ini untuk kategori paketnya yang tulisan hitam ini. Di sini lalu kita untuk yang iklannya yang ini kita memasukkan gambar sendiri dan juga ini dengan ukurannya. Kita menggunakan cross axis alignment yang start agar bisa berada di kiri gambarnya. Nah, ini lalu kita membuat yang kelas Telkomsel Homestead tapi ada underscore-nya. Ini artinya jika ada underscore-nya bersifat privat. Dan ini step Telkomsel Home, kita menggunakan yang Telkomsel Home di atas tadi. Di sini kita kembali memakai final list widget yang artinya list selesai di widgetnya tadi. Kita memasukkan halaman riwayat, halaman bantuan, halaman inbox, halaman akun saya. Ini fungsinya nanti agar di bawahnya bisa membuat halaman seperti ini. Lalu kita membuat widget build yang fungsinya untuk menampilkannya. Di sini widget build ini kita masukkan button navigation item. Button navigation item ini untuk menata ini yang di bawah ini, yang untuk memberi ikonnya, labelnya. Jika kita buka akan beralih ke halaman yang lain. Lalu kita akan lanjut masuk ke halaman payment.
Untuk di halaman payment kita bisa mengklik di internet ini dan kita langsung beralih ke halaman paymentnya. Untuk di codingannya di payment ini yang pertama kita kita membuat void main. Void main ini kerangkanya aplikasinya kita. Lalu ada run up, material up, ini juga kerangkanya. Lalu ini ada debug show checked mode banner, ini agar tidak muncul tulisan debug di atasnya. Lalu kita menuliskan 6 payment option. Ini payment option ini maksudnya pilihannya pembayarannya. Kita membuat flash payment method tag, yaitu untuk halaman payment kita. Lalu kita membuat widget build package info, dan di return kita menggunakan kontainer. Di kontainer kita membungkus padding, decoration, dan border. Nah, ini yang apa maksudnya, yang kontainer ini membungkus yang tulisan yang ini, yang kuota combo 6,5 GB. Di situ menggunakan kolom yang besar ini kolom. Lalu untuk row-nya yang masa aktif 30 hari. Yang ini, yang merah ini menggunakan row. Lalu kita membuat crash payment method backstate, tapi ada underscore-nya. Di sini kita menggunakan state payment method back, yang berarti kita menggunakan widget yang payment method back. Lalu kita membuat payment option, artinya pemilihannya itu yang mana yang akan dipencet yang pertama. Di sini kita masukkan pilihannya, yaitu yang link aja My Telkomsel. Jadi di saat kita membuka payment akan langsung otomatis terpencet link aja My Telkomsel. Lalu kita membuat widget build untuk menampilkannya. Kita membuat scaffold dan membuat upbar ini untuk yang metode pembayarannya ini. Yang di atas yang ada tanda panahnya ini, itu fungsinya upbar. Di sini ada build package info. Kita memasukkan satu-satu, yaitu pertama ada tool text pembayaran di My Telkomsel yang di atasnya pulsa ini. Lalu yang kedua ada pulsanya yang dimaksud yang ini, yang di My Telkomsel. Untuk link aja juga yang di My Telkomsel. Keduanya ini memakai image asset. Di value ini maksudnya kita masukkan payment option link aja My Telkomsel, karena di atas ada pilihannya link aja My Telkomsel. Tinggal kita sesuaikan urutan pembayarannya. Lalu di sini kita membuat beta, yaitu membuat yang ini widget build radio option. Nah, ini ada required string title, yang artinya judulnya ini wajib diisi. Juga ini ada required string iconnya juga wajib diisi. Required payment option, ini pilihannya juga wajib diisi juga. Di sini kita menggunakan return list style, yang artinya itu menampilkan satu baris informasi ke bawah yang terdiri dari icon, title, dan lain-lainnya. Kita di sini memasukkan judulnya ini tidak ada ya, 0. Lalu yang di sini teks subtitle style, text style warnanya abu-abu, ini yang ini.
total pembayarannya ini. Lalu untuk on tap set state, ya ini fungsinya agar bisa dipencet ini bundaran-bundarannya, pilihan-pilihannya. Lalu kita membuat widget build total payment. Total payment ini yang 61.000 ini. Di sini kita menggunakan kolom untuk kolomnya yang ini, yang sebelum konfirmasi dan bayar ini. Kita juga menggunakan main axis alignment space between, yang artinya bisa di sebelah kanan tulisannya. Lalu kita membuat juga, sekarang kita membuat kotak yang berisi konfirmasi dan bayar. Konfirmasi dan bayar ini menggunakan huruf merah, dan kalau ininya belum dipencet, backgroundnya akan berwarna putih. Sekarang yang terakhir kita tinggal masukkan field text konfirmasi dan bayarnya.